Pagi-pagi tapi masih loyo. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam kondisi sehat, kondisi semangat harus terus menyala, dan semangat untuk generasi penerus kita. Oke, pada pagi hari ini saya ingin berbagi praktik baik kepada kita semua berkaitan dengan berbagi praktik baik cara meningkatkan percaya diri dalam public speaking. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun rasa kepercayaan diri kita ketika kita harus berbicara di depan umum. Saya Yusmida SCH sebagai tenaga administrasi sekolah di SLBN 25 Sintang. Saya baru 1 tahun bergabung di SLB Negeri 25 Sintang dan banyak hal yang saya dapatkan. Nah, dari 1 tahun ini kita akan melihat mengapa saya mengambil tema ini, latar belakangnya. Kadangkala rasa percaya diri ini itu dapat datang, rasa ketidakpercayaan itu dapat datang kepada siapa saja, kepada anak-anak, kepada remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan kepada diri kita sendiri sebagai tenaga pendidik yang setiap hari kita ini berhadapan dengan peserta didik. Tapi dengan kemajuan teknologi yang ada dan kita hidup di zaman teknologi ini, Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus bisa menguasai, kita harus bisa, dan kita diperhadapkan dengan banyak hal untuk kita bisa berdiri di depan orang banyak. Bagaimana caranya kita kalau kita tidak membangun rasa kepercayaan diri untuk kita menyampaikan ide, gagasan yang muncul dari diri kita? Ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki rasa percaya diri, maka ide, gagasan yang sebenarnya cemerlang itu akhirnya hanya ada di otak kita saja, Bapak Ibu. Ya, hanya ada di otak dan tidak kita salurkan. Tetapi ide itu akan menjadi ide yang cemerlang, yang bermanfaat, yang berguna bagi orang lain ketika ide-ide itu dimunculkan. Nah, dari hal ini 1 tahun saya bergabung, apakah ada tantangan? Kita lihat tantangannya. Tantangannya ada, Bapak Ibu. Jujur, di usia saya yang sudah tua ya Bapak Ibu, walaupun kelihatan masih muda tapi sudah tua, saya merasa, saya juga pernah berbicara dengan ibu kepala sekolah, Bu, dengan usia saya seperti ini, saya berpikir saya berdiri di tempat saya berhadapan dengan laptop, dengan kertas, itu saja. Tetapi tantangannya banyak sekali Bapak Ibu. Mau tidak mau, dan salah satunya saya harus mengikuti program-program yang ada, dan salah satunya adalah mengikuti webinar, bukan hanya sebagai peserta, tetapi harus menjadi narasumber. Nah, ketika menjadi narasumber di sini Bapak Ibu, di otak saya sampai ketika dikatakan, Bu Yusmida nanti tanggal sekian bawakan materi apa Bu? Jadi di kepala ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada, materi apa, bagaimana. Tetapi puji Tuhan, dengan kepala sekolah yang solid, yang luar biasa, dan guru-guru di SLBN 25 Sintang ini yang sudah hebat-hebat, itu saya merasa saya sangat dibantu, ditolong, dan akhirnya pertama kali menjadi narasumber di webinar Kombel Belajar Guru SLBN 25 Sintang ini akhirnya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan banyak yang mengikutinya. Tepuk tangan untuk Kombel kita. Oke. Terima kasih. Kita lihat selanjutnya, apa itu percaya diri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya diri ini berbicara tentang yakin benar, memastikan
bahwa kita ini memiliki kemampuan dan kelebihan dalam diri kita sendiri dalam memenuhi semua harapan. Kita tidak bisa berkata saya mau naik kelas, saya mau bisa seperti ini kalau di dalam diri kita tidak memiliki keyakinan. Nah, rasa percaya diri inilah yang harus kita pupuk, Bapak Ibu. Kita pupuk, membangun diri kita, sehingga ketika kita berbicara tentang public speaking, berbicara di depan umum, itu adalah merupakan skill yang membutuhkan keterampilan. Mengapa dikatakan keterampilan? Tidak semua orang bisa berdiri. Ya. Ketika disuruh berdiri, bukan hanya bendera yang berkibar, kadangkala rok, celana, baju berkibar. Karena apa? Memang harus ada skill, Bapak Ibu. Ya, saya berdiri di depan ini juga bukan karena saya merasa saya mampu, tidak, tetapi mau belajar. Ada keterampilan di dalamnya, lalu ada keberanian. Nah, ini penting. Tetapi keberanian bukan hanya sekedar keberanian, tetapi keberanian yang ditata dengan baik, berbicara dengan baik. Jadi ketika kita merasa memiliki rasa percaya diri, berbicara di depan orang, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi kita berbicara membawa sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, dari mana rasa tidak percaya diri ini muncul? Yang pertama, dari dalam diri kita. Ya, Albert Einstein katakan apa? 10% itu talenta, 90%-nya apa? Kerja keras. Artinya Bapak Ibu, di dalam diri kita sendiri, di dalam setiap pribadi manusia itu punya kelebihan. Tetapi kelebihan yang ada pada kita itu kadang-kala tidak muncul karena apa? Yang pertama, suka membandingkan diri dengan orang lain. Ya, saya tidak seperti Bu Vera, minder saya, tidak bisa. Contoh ya Bu, ya. Ini seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya kita merasa sangat kecil dan kita merasa tidak bisa apa-apa. Mengapa saya paling senang kalau presentasi itu nomor 1 Bapak? Karena kalau nomor terakhir, wah, cara dia seperti ini, cara dia seperti ini. Akhirnya cara yang kita persiapkan kadang kalah blank. Tidak percaya diri dengan apa yang sudah kita persiapkan. Jadi jangan sering membandingkan diri dengan orang lain. Berikutnya, pola pikir. Pola pikir yang sangat mempengaruhi adalah pola pikir negatif, yang selalu berkata, saya tidak bisa. Ketika tertanam di dalam pikiran kita berkata tidak bisa, disitulah kita tidak memiliki kemampuan untuk bangkit. Saya berkata, Bu, apa saya bisa? Saya bertanya kepada ibu kepala sekolah, bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ini kalimat yang menguatkan. Terus berikutnya, belum dapat mencintai diri sendiri. Artinya bukan berarti ketika mencintai diri sendiri kita melupakan lingkungan luar kita, tidak. Mencintai diri sendiri artinya kita menghargai diri kita. Menghargai diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Yang kedua, itu muncul dari luar. Muncul dari luar, tekanan dari luar, bisa dari keluarga atau orang lain. Bapak Ibu, saya punya abang. Abang saya ini, oke Bapak Ibu, dari luar diri kita, tekanan dari luar, bisa dari keluarga kita sendiri, bisa dari orang lain. Saya punya contoh, abang saya ketika SD, ketika pelajaran seni budaya, itu kan disuruh maju. Kalau saya dengar dari segi suara, ya rata-rata lah ya. Tetapi mungkin karena itu guru kesenian, dia langsung berkata, suara kamu jelek. Dari situ sampai sekarang ketika dia disuruh bernyanyi, Bapak Ibu, keringatnya besar-besar. Karena apa? Melekat di otaknya. Itu yang membuat rasa kita
percaya diri karena tekanan dari keluarga atau orang lain. Jadi perkataan ini sangat-sangat bisa memikam dan melukai hati. Oleh karena itu, ini tantangan bagi kita. Mungkin kita sendiri juga ada di dalam diri kita. Kita merasa perkataan orang, omongan orang di luar yang meremehkan kita, dan akhirnya itu tertanam di dalam hati kita. Bahkan pertemanan atau lingkungan yang negatif atau lingkungan yang tidak mendukung itu juga membuat rasa kurang percaya diri kita itu kita tidak bisa berkembang karena lingkungan di mana kita ada. Nah, bagaimana solusinya? Next, selanjutnya kita akan melihat supaya kita terbebas dari rasa terkurung dalam rasa tidak percaya diri. Mari kita membangun rasa percaya diri dengan pertama, seperti yang saya katakan tadi, mari kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan artinya dia lebih pandai, dia lebih bisa, saya ini apalah saya. Ya mungkin seringkali kita bergurau, apalah kami ini. Bapak Ibu, sebenarnya kata-kata itu malah melemahkan diri kita. Yang kedua, berusaha berpikir positif. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Kalau orang lain mampu, kita pasti juga diberikan kemampuan. Berikutnya, cari teman-teman yang membawa pengaruh positif. Saya sangat bersyukur, seperti awal tadi saya katakan, saya hanya berdiri di tempat aja, Bu, saya sudah tua, saya hanya berhadapan dengan itu. Tetapi orang-orang yang berada di lingkungan saya, di sekitar saya adalah orang-orang yang membawa aura positif. Jadi mau tidak mau, ya kita juga harus ikut. Dan kita mau bangkit, menyemangati. Lalu berikutnya, lakukan hal yang disukai. Apa yang disukai dalam pengertian positif? Dari keterampilan memasak, kita bisa menjadi dengan hobi yang ada bisa membawa kita untuk kita dikenal orang. Dengan apa yang ada pada kita ketika kita kerjakan untuk hal-hal yang positif, maka hasilnya juga akan baik. Lalu berikutnya, menghargai diri. Belajar menghargai diri kita, menyenangkan diri kita, menghargai badan kita, menghargai hidup kita. Terus, apa kaitan public speaking dengan percaya diri? Bagi sebagian orang, untuk public speaking atau berbicara di depan orang banyak itu gampang. Seperti dia tarik nafas aja, dia enjoy aja, dia bisa berbicara di depan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu, tidak sedikit juga bagi sebagian orang, ketika diminta berbicara di depan orang, dia akan memerlukan latihan, dedikasi yang bukan hanya 1-2 hari saja, tetapi bertahun-tahun. Jadi pentingnya membangun rasa percaya diri ini sehingga memampukan kita untuk bisa berbicara di depan orang. Selanjutnya, Ibu, cara membangun percaya diri dalam public speaking. Secara khusus ketika kita diminta berbicara, menyampaikan materi di depan orang, yang pertama, kenali audiens dan topik presentasi kita. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena mengapa kita harus kenali audiens kita? Karena ketika kita berbicara di depan anak-anak, di depan remaja, di depan orang dewasa, itu beda. Tidak mungkin di depan anak-anak kita dengan formil selamat siang semuanya, tidak mungkin. Tetapi kita harus membawa diri bagaimana kita bisa menyatu dengan audiens. Lalu kita juga harus memahami audiens, kita kenali topik presentasinya harus nyambung. Jangan anak kecil kita bawa tentang hal-hal bisnis, ya, atau sebaliknya. Maka itu apa yang akan kita sampaikan tidak akan terlalu sampai ke pendengar. Yang kedua, latihan terus-menerus. Bapak Ibu, kita memang harus latihan. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan cermin. Siapa di sini Bapak Ibu ketika misalnya disuruh diminta untuk berbicara di depan orang banyak,
besoknya malamnya latihan berbicara di depan cermin. Pernah? Ya, itu salah satu Bapak Ibu, salah satu bagaimana caranya supaya kita bisa, oh ketika kita berkata seperti ini, mimik saya seperti ini. Yang ketiga, mempersiapkan materi presentasi kita dengan baik. Dari awal kepala sekolah sudah sampaikan apa, PPT-nya kirim supaya apa, dicek apa yang kurang, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah. Karena apa? Perlu persiapan, ya, persiapan sehingga filenya tidak hanya di tempat kita, tetapi juga di tempat wakil kurikulum atau di kepala sekolah, atau ketika kita diundang ke tempat-tempat yang lain, materi kita ada di panitia, sehingga ketika entah laptop kita bermasalah, kita tidak tahu ketika kita mau tampil tiba-tiba blank, hang, file kita masih ada cadangan lagi. Yang berikutnya, menguasai materi ini penting. Mengapa? Kalau kita tidak menguasai materi, kita tidak akan merasa nyaman berdiri di depan. Benar nggak? Karena di otak kita pasti kita berpikir, setelah ini apa lagi ya? Apa ya yang akan saya sampaikan? Materi, menguasai materi sangat penting. Next, berikutnya, selain menguasai materi, berbicara dengan tegas dan percaya diri. Ini sangat penting, ya. Berbicara tegas dan percaya diri. Jangan sampai satu kalimat diakhiri dengan mau lanjut lagi, Bapak Ibu, mungkin bagi kita ini lucu, tetapi dalam teori atau praktek public speaking ini akan sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Atau ketika kita mengulang kata saudara-saudara, Bapak Ibu, sebentar saudara-saudara, sebentar Bapak Ibu, nah ini sangat mempengaruhi. Kalau bisa kata-kata itu kita kurangi. Lalu berikutnya, perhatikan juga kerapian kita, ini penting. Jangan orang mengundang kita untuk menyampaikan materi, orang datang dengan rapi, kita bahasa di sini bilang musuh-musuh, rambut acak-acakan, pakaian tidak diperhatikan dengan baik, bahkan bau badan bisa jadi masalah. Ya, harus memperhatikan materi kita bagus, tetapi ketika penampilan secara fisik kita, bukan dari segi wajah ya, penampilan kerapian kita itu juga harus diperhatikan, sehingga orang mendengarkan materi, orang juga melihat kita akan merasa nyaman dan akhirnya menerima materi yang kita sampaikan dengan baik. Next, kesimpulan. Dalam era komunikasi yang semakin maju ini Bapak Ibu, kemampuan berbicara di depan umum dikatakan itu menjadi keterampilan yang tak bernilai harganya. Mengapa? Karena entah dari Zoom atau ada seminar, jadi memang diperlukan untuk bisa menampilkan ide-ide kita di depan banyak orang. Kita berdiri, kita menyampaikan, dan kita berhadapan dengan orang banyak. Mari terus belajar asah keterampilan kita dalam public speaking dengan terus membangun rasa percaya diri. Kita tanamkan kalimat kita pasti bisa. Oke, terima kasih. Panjang lebar ya, berkenaan dengan bagaimana meningkatkan ya, membangun percaya diri dalam public speaking. Jadi tadi aksinya sudah banyak sekali ya, ada kenali audiens, kemudian ya terus menerus latihan. Jadi sekali itu grogi, besoknya sudah tidak grogi lagi. Kok masih grogi lagi ya, latihan lagi. Makanya di Kombel ini kita berlatih bagaimana untuk memupuk percaya diri. Jadi yang biasanya kita grogi biar tidak grogi ya Bapak Ibu ya. Ini sarana latihan kita. Seandainya siapa tahu kapan-kapan nanti ya, siapa tahu lolos kulasi ya kayak kemarin ya di KGBN ya. Siapa tahu nanti ke depannya, mudah-mudahan next time Bapak Ibu semuanya isi semua. Saya ada isi semua. Siapa tahu bisa lolos
di Oktober nanti ada lomba. Nah, praktik baik inilah yang mau saya kumpulkan. Hari kita sama-sama ikut lomba. Nah, lolos atau enggak usah dipikir, yang penting ikut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke materi Bu Ilus, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ya berkenaan dengan materi yang disampaikan Bu Ilus ya, atau praktik baik dari Bu Ilus. Silahkan Bapak Ibu. Ada hadiah nih. Oke Bu Desi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bu Yus, kali ini saya mau menanyakan, kebetulan saya juga sering maju ke depan ya Bu ya. Bagaimana sih caranya mengatasi rasa gugup saat public speaking? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Masih 2 pertanyaan lagi Bu Desi ya, karena Bu Desi sudah menyiapkan, tidak tahu saya apa, tapi untuk 3 pertanyaan. 3 orang. Oh 3 orang. Oke, 2 orang lagi. Oke ya, yang paling ganteng ya, karena memang belum nikah ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya kepada narasumber tentang mungkin narasumber punya tips-tips bagaimana caranya supaya public speaking kita itu lebih bagus dan di depannya tidak grogi. Mungkin maksudnya ini dari narasumbernya yang mungkin ada tips atau tips lainnya bisa berbagi. Mungkin itu deh. Oke, terima kasih Pak Jul Aswan ya. Oke, 1 penanya lagi. Oke. Jadi kayaknya ini siapa yang duluan ya? Karena ini operator jadi haknya ke audien ya. Silakan. Jangan sedih, tadi udah dapat sertifikatnya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya ya Bu Yus ya. Kebetulan biasanya kalau saya maju di depan, saya juga kadang-kadang itu lupa materi yang akan disampaikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi ketika di depan lupa materi yang akan kita sampaikan? Misalnya lupa 1-2 buah kalimat, misalnya itu gimana cara mengatasinya seperti itu? Oke, terima kasih ya Bu Sylvia. Kalau saya lihat nih Bu Sylvia juga banyak peningkatan ya dari tahun 2022 sampai sekarang tuh udah banyak peningkatan ya. Apalagi tadi juga jadi ketua komite. Yang diberikan dalam tanya jawab. Terima kasih Bu Kepala Sekolah yang sudah mandu, dan terima kasih untuk Bu Desi, pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus, dan memang ini sering terjadi di dalam setiap orang ketika diminta untuk maju, pasti rasa minder itu ada. Tetapi yang pertama, ketika kita diberitahukan jauh-jauh hari untuk kita mengisi acara, itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting kita menguasai materi kita, audien kita tahu, dan menguasai materi Bapak Ibu bukan hanya kita menghafal dari A sampai Z, enggak, tetapi kita menguasai materi tersebut, kita memiliki persiapan, karena persiapan ini sangat penting. Dan kalau kita mendadak, kadang-kala kan tiba-tiba maju aja sampaikan ini, atau disuruh doa, atau disuruh pimpin jadi dibikin lagu Indonesia Raya, kadang-kala memang dari itu Bapak Ibu. Tip pertama, tarik nafas ya, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan, dan jangan lupa kita punya Tuhan, kita berdoa, itu yang terpenting, menyerahkan semuanya sehebat-hebatnya kita ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Itu sih. Mudah-mudahan jawaban ini tersampaikan dari pertanyaan yang Ibu tanyakan. Ya, terima kasih Bu Yus. Ini agak nyambung semua kayaknya ya. Jadi mungkin bisa dirangkum saya. Jadi pertanyaan dari Pak Jul juga sama, tips agar public speaking jadi bagus. Ya. Oke.
Saya juga ini kayaknya nyambung pertanyaan pertama. Langsung dengan oke. Ya, pertanyaan ketiga juga sama. Oke, terima kasih tuh Pak Jul dan juga Bu Selvia yang sudah bertanya pertanyaan yang memiliki keterkaitan. Yang pertama, bagaimana caranya atau tips agar public speaking kita menjadi bagus? Memang harus latihan, Pak. Kalau saya secara pribadi saya belajar dari pertama begini, Pak. Ketika saya sebagai peserta, saya akan melihat bagaimana cara orang yang di depan itu berbicara. Itu ilmunya kita curi, istilahnya ilmunya kita ambil dari intonasinya, dari tekanan, dari vokal yang dia sampaikan. Itu menjadi ilmu yang kita dapatkan dan bisa kita terapkan ketika suatu saat kita diminta. Dan zaman sekarang kita dengan mudah cari di YouTube. Nah, cari di YouTube, belajar dari orang-orang yang memang sudah pakarnya, sudah lihai ketika mereka berbicara. Dan sekali lagi harus tanamkan di dalam diri kita, saya pasti bisa. Lalu untuk Bu Selvia, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, kita harus menguasai materi kita, bukan berarti kita hafal dari kalimat pertama sampai kalimat terakhirnya. Tetapi secara garis besar kita harus hafal apa yang akan kita sampaikan, sehingga nanti di tengah-tengah materi yang kita sampaikan kita tidak akan menyimpang terlalu jauh. Ya, kita tidak akan menyimpang terlalu jauh, atau kita tidak lama untuk kita berdiri di tempat untuk mengingat apa yang harus kita sampaikan lagi. Jadi memang menguasai dari itu sangat penting. Belajar dan belajar terus. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Jadi bisa saya simpulkan, jadi untuk memupuk percaya diri di depan, yang pertama yaitu berdoa ya, yang kedua memang sering latihan ya, yang ketiga yang ini apa tadi, kuasai materi. Jadi tidak menghafal dari awal sampai Z, tetapi clue-nya saja, keywordnya saja, keywordnya apa. Jadi kita kembangkan sendiri kita ketika kita bicara